Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Setelah sebulan lebih channel ini dihiasi dengan rekap film komedi, maka kali ini saya mau menyelipkan dulu sebuah rangkuman film semi-dokumenter yang diangkat dari kisah nyata. Film berjudul Painted Faces ini berkisah tentang seorang guru yang mengajar 3 murid bandel bernama Sammo Hung, Jackie Chan, dan Yuen Biao. Sebelum pada akhirnya mereka bisa jadi mega bintang film Hong Kong seperti sekarang ini. Wah, kira-kira seperti apa ya kisahnya? Simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Pada suatu hari di sekolah opera Cina, datanglah seorang ibu dan anaknya mencari Guru Yu, sang pemilik opera. Mengetahui ada orang datang, Guru Yu langsung menyuruh Sammo Hung untuk membimbing junior-juniornya. Dan Sammo Hung pun memimpin adik-adiknya untuk berdiri dengan 2 tangan selama Guru Yu menemui tamunya. Adapun tujuan sang ibu datang kemari adalah untuk mendaftarkan Jackie Chan, anaknya yang sangat nakal ini, bersekolah di sini. Ayah Jackie sendiri sedang bekerja di Australia. Guru Yu bertanya mau berapa lama anaknya disekolahkan di sini. Karena tahu di sini tak ada PR, dengan tegas Jackie Chan bilang 10 tahun. Guru Yu bilang jika anaknya nakal maka Guru Yu akan memukulinya. Meski terdengar sadis, tapi sang ibu pun tetap menandatangani kontraknya. Beberapa hari kemudian, Jackie yang sudah masuk pun mengikuti setiap latihan yang diberikan oleh Guru Yu, mulai dari mengolahraga hingga melukiskan kuas di atas wajahnya. Selepas itu, dengan disiplinnya, Guru Yu memimpin murid-muridnya menuju ke opera pertunjukan. Di tengah jalan, sejumlah bocil sekolahan meledek mereka dengan sebutan babi botak. Jackie hendak memukul tapi temannya mencegah karena ada Guru Yu. Di malam harinya, di taman hiburan Lai Yuan, murid-murid Guru Yu terlihat siap-siap untuk tampil. Sebelum tampil, Jackie sempat takjub memandangi biang lala di luar sana. Nah, saat hendak tampil, pedang Jackie tersangkut celana. Walhasil, para penonton pun menertawakannya. Guru Yu sendiri terlihat tak suka. Tak cuma itu, saat mereka harus melanjutkan adegannya, tiba-tiba Piao tak kunjung muncul. Karena ternyata Piao ketiduran di pojok jendela. Walhasil, Sammo Hung pun bilang pada penonton bahwa pertunjukan telah usai karena para musuh sudah pada pulang. Dan penonton pun pulang dengan penuh kecewa. Walhasil, Guru Yu pun memarahi mereka semua. Guru Yu menghukum mereka tak dapat makan malam ini. Tengah malam harinya, Jackie merengek kelaparan pada Sammo Hung. Mendengar itu, Sammo Hung pun mengajak Jackie ke dapur untuk memasak sesuatu. Sammo menyuruh Jackie untuk mengambil remah-remah yang dijemur di atap. Dan memasaklah mereka berdua dengan riang gembira. Celakanya, tak lama kemudian Guru Yu datang memergoki mereka. Walhasil, Guru Yu menggamparnya dan bokong mereka berdua pun dipukuli Guru Yu sampai berbekas. Ya, beginilah kerasnya masa kecil hidup Jackie dan Sammo Hung di bawah didikan Guru Yu yang sangat tegas. Keesokan paginya, ibu Jackie mendatangi sekolahan untuk memandikan Jackie dengan air panas. Nah, saat dimandikan inilah sang ibu menangis melihat luka-luka di sekejur tubuhnya Jackie. Sang ibu menyuruh Jackie agar jangan nakal lagi dan terus mematuhi Guru Yu. Jackie juga menyuruh ibunya jangan menangis karena dia sudah besar. Dengan ucapannya yang seperti itu, Jackie tak sadar bahwa dirinya sudah berubah menjadi lebih baik. Usai mandi, Jackie yang makan semangka dari ibunya didatangi Sammo Hung yang penasaran dengan rasanya, dan Jackie pun membaginya. Nah. Selepas itu, Guru Yu melatih murid-muridnya mengolah vokal. Di tengah latihan, Jackie dan Piao terlihat bercanda. Walhasil, Guru Yu pun menggamparnya, lalu menyetrap mereka berdiri 2 tangan di luar. Di tengah latihan, tiba-tiba adik Guru Yu bernama Hua datang ke sana membawakan biskuit. Paman Hua mengajak Guru Yu untuk berbincang-bincang di luar. Tapi sebelum pergi, tanpa sepengetahuan Guru Yu, Paman Hua memberikan sejumlah uang pada Sammo Hung untuk dinikmati bersama adik-adiknya.
Usai Paman Hua dan Guru Yu pergi, Samohong dan yang lainnya pun pergi ke dermaga untuk mengambil sembako amal guna makanan sehari-hari. Selanjutnya, Samohong membelikan uang dari Paman Hua tadi untuk menjajani mainan kepada adik-adiknya. Di tengah jalan pulang, mereka bertemu dan diganggu oleh anak-anak sekolahan. Walhasil, tawuran pun tak terelakkan lagi. Tawuran usai saat anak sekolahan memutuskan untuk kabur. Di lain tempat, Paman Hua dan Guru Yu sedang makan-makan di restoran. Paman Hua sendiri bekerja sebagai pemeran pengganti dan sering mengalami patah tulang karena pekerjaannya itu. Paman Hua juga teringat masa kecilnya yang dididik sangat keras, tapi nyatanya sekarang cuma jadi pemain pengganti saja. Mendengar itu, Guru Yu pun menyemangatinya dan mengajaknya bernyanyi bersama. Beberapa hari kemudian, saat tahun baru Imlek, para murid Guru Yu tampil di opera besar dengan hadirin yang sangat banyak. Dan begitulah keseharian mereka selama bertahun-tahun hingga mereka beranjak remaja. Setelah punya nama besar, Guru Yu mampu membeli kamera dan memotret murid-muridnya yang sudah beranjak remaja. Sayangnya, saat hendak memotret, secara tak sadar Guru Yu selalu menggerakkannya ke bawah. Walhasil, para murid yang takut pada Guru Yu pun minta difoto ulang. Keesokan harinya, Guru Yu dan murid berkunjung ke operanya Guru Cheng karena Guru Cheng sedang kekurangan aktor. Setibanya di sana, Samohong dan Jackie sama-sama takjub melihat murid-murid Guru Cheng yang ternyata semuanya perempuan. Kemudian bertemulah Guru Yu dengan Guru Cheng. Guru Cheng berharap muridnya bisa segera berlatih bersama-sama di sini, karena hari Sabtu nanti mereka akan tampil di dermaga. Selepas bersalin, mereka pun berlatih bersama Guru Cheng. Tiba-tiba saja pandangan Jackie teralihkan dengan sosok gadis manis bernama Sien. Walhasil Jackie pun kena tendang. Karena merasa bersalah, maka Guru Cheng pun mengajak Jackie makan malam bersama nanti. Tak hanya Jackie, Guru Yu pun juga ikut diundang. Sien menghampiri Guru Yu dan berbisik bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya Guru Cheng. Sien menyarankan agar Guru Yu memberi kado ulang tahun padanya. Singkat kisah, di malam harinya, Guru Yu datang terlambat ke acara makan malam tapi berhasil membawa kue ulang tahunnya. Saat sudah sama-sama duduk, langsung saja Sien membuka kuenya yang rupanya bertuliskan selamat ulang tahun kakek. Dengan agak canggung, Guru Yu mengaku bahwa dia terpaksa membelinya karena di zaman itu menghias kue kan butuh waktu seharian. Apalagi kakek sepemilik kue itu ternyata sudah meninggal. Lantas para murid pun menertawakan perjuangannya Guru Yu itu. Tapi pada akhirnya Guru Cheng memakluminya dan mereka pun makan malam dengan sahdunya. Keesokan harinya, Jackie terlihat rapi karena ingin ketemuan dengan Sien. Sebelum pergi, Samohong mengingatkan Jackie untuk pulang tepat waktu karena kalau tidak, Guru Yu akan menghajar Samohong. Singkat kisah, menarilah Jackie dengan Sien. Sayangnya, Jackie selalu menabrak Sien karena dia memang tak tahu. Lantas, agar tak makin kaku, tetangga Jackie mengajak Jackie main gitar saja di atas. Jackie menolaknya karena malu tak bisa main gitar. Lantas, Jackie pun bermain pingpong saja dengan adiknya Sien. Sien sendiri asik bermain gitar bareng dengan tetangga bermaksud membuat Jackie cemburu dan naik ke atas. Nah, saat main pingpong inilah adik Sien meledek gaya Jackie yang enggak banget serta mengungkap bahwa Sien akan lanjut sekolah dan berhenti dari opera. Karena menjadi sarjana jauh lebih baik ketimbang jadi pemain opera. Mendengar kenyataan itu, meski diajak naik lagi oleh si Sien, Jackie tetap saja meninggalkannya. Sien yang tadi tak mendengar ledekan sang adik pun merasa bingung akan kepergian Jackie. Di lain sisi, Samohong dan adik bermain opera di depan penonton yang sangat sedikit. Samohong sendiri memainkan peran yang harusnya dimainkan oleh Jackie. Dari kejauhan, Guru Yu sudah curiga bahwa Jackie tak bermain dan malah digantikan oleh Samohong. Kemudian saat pertunjukan usai, Samohong memarahi Jackie yang tak menepati waktu. Jackie yang lagi galau pun meladeni omelan kakaknya itu. Walhasil perkelahian pun terjadi. Celakanya, tak lama kemudian Guru Yu datang melerai mereka berdua.
Guru Yu marah pada Sammo Hong yang membiarkan Jackie kelayapan saat ada jadwal tampil opera. Lantas Sammo Hong pun dipukuli habis-habisan oleh Guru Yu. Jackie sendiri jadi merasa tak tega melihat itu. Karena sudah tak tahan, Sammo Hong pun menghindari Guru Yu. Tentu saja Guru Yu makin marah karena ilmunya digunakan untuk lari dari tanggung jawab. Tak hanya marah, Guru Yu pun mengusir Sammo Hong dari operanya dan jangan kembali lagi. Di malam harinya, minggatlah Sammo Hong dari sekolah operanya Guru Yu. Jackie hanya bisa memandangi kepergian kakaknya dengan rasa bersalah yang begitu dalam. Beberapa hari kemudian, Guru Yu mulai merasakan bahwa dunia ini sudah tak punya tempat lagi untuk pertunjukan opera Peicing. Itu bisa dilihat saat pelanggan penyewa jasanya sudah tak mau lagi menanggap opera, karena para pengunjungnya lebih suka melihat tarian modern. Keresahan Guru Yu itu dia sampaikan juga pada Guru Cheng, rekan sejawatnya. Guru Cheng sendiri mengaku sudah tak semangat lagi karena memang sudah ditinggalkan para penontonnya. Guru Cheng menyarankan agar Guru Yu membubarkan murid-muridnya dan membiarkan mereka bersekolah saja. Tapi Guru Yu menolak karena membubarkan murid di tengah jalan hanya akan membuat latihannya selama ini jadi sia-sia. Lantas Guru Cheng menghargai prinsip itu dan menawarkan jika Guru Yu sudah lelah mengajar nanti, datanglah pada Guru Cheng untuk makan bersama, minum bersama, dan bersenang-senang. Guru Yu berusaha menyanggupinya, tapi Guru Cheng juga diminta untuk jangan terlalu menunggunya. Menganggap Guru Yu menolak dirinya, Guru Cheng pun meninggalkannya. Di malam harinya, saat sedang minum bersama Paman Hua, Guru Yu melihat ada Sammo Hong nun jauh di sana. Lantas Guru Yu menyuruh Jackie untuk merapikan ranjangnya Sammo Hong, dan dirapikanlah ranjangnya sang kakak. Sementara Guru Yu dan Paman Hua memasakkan makanan untuk Sammo Hong. Kemudian Paman Hua disuruh mengambil kurma yang sedang dijemur di atas atap. Guru Yu menyuruh Paman Hua bersegera karena kurma itu punyanya tetangga. Keesokan harinya, karena sudah tak punya jadwal opera lagi, ditemani Paman Hua, Guru Yu mendaftarkan 3 muridnya untuk menjadi stuntman alias pemain pengganti. Adapun 3 murid itu adalah Sammo Hong, Jackie Chan, dan Yuen Piao. Singkat kisah, beraktinglah Sammo Hong, Jackie, dan Piao sebagai pemeran pengganti. Setelah kamera tak menyorot, mereka bertiga tetap saja berakting kesakitan. Barulah mereka bertiga berhenti saat kru meneriaki kata cut. Piao bilang tetap berakting sebelum kata cut adalah etika dari aktor profesional. Pada malam harinya, kita diperlihatkan Paman Hua yang sedang jadi stuntman-nya si Ratu Film. Sayangnya, karena aksinya sangat jelek, sutradara pun langsung menyuruh asistennya untuk memecat Paman Hua. Langsung saja asisten menyuruh Paman Hua pulang dan beristirahat. Mendengar itu, Paman Hua memohon dengan sangat untuk mencoba sekali lagi saja. Dan asisten pun membujuk sutradaranya. Sebelum beraksi lagi, Paman Hua bertanya kenapa Guru Yu datang kemari. Guru Yu bingung mau dikemanakan murid-muridnya karena pemerintah akan segera menggusur gedung sekolahannya. Meski dirinya saja hampir dipecat, guna membesarkan hati Guru Yu, Paman Hua bilang akan mencarikan job stuntman pada murid-muridnya. Selepas mengobrol, kembali dimulailah aksinya Paman Hua. Sayangnya saat adegan terbang, tali yang mengikat Paman Hua terputus. Walhasil, Paman Hua pun jatuh di tempat yang salah. Sutradara sendiri panik dan menyuruh kru memanggilkan ambulan. Tak lama, Paman Hua pun bangkit dengan darah di kepalanya. Ternyata benturan kepala itu membuat Paman Hua mengalami gangguan mental. Murid Guru Yu yang baru datang pun merasa heran dengan kelakuannya. Walhasil, mereka pun berniat membawa Paman Hua. Makin menjadi, Paman Hua naik lagi ke atas dan tetap memperagakan sandiwara opera. Guru Yu mencoba menenangkannya, tapi sayang itu sia-sia. Lantas, Guru Yu pun bersandiwara opera juga bersama Paman Hua. Langsung saja, Paman Hua juga jadi lebih terkendali. Setelah bersandiwara, Paman Hua bertanya apakah penampilannya bagus. Guru Yu menjawab bagus dan menyuruh para kru di bawah sana untuk bertepuk tangan.
dan berhasil turunlah Paman Hua ke bawah. Paman Hua yang gila berterima kasih atas kunjungan mereka ke teater Paman Hua. Selagi menyampaikan sambutan, para perawat datang menjemput Paman Hua ke rumah sakit. Meski Paman Hua kelihatan bingung, tapi Guru Yu meyakinkannya bahwa sudah saatnya Paman Hua beristirahat di belakang panggung. Guru Yu dan murid merasa miris melihat akhir karir dari Paman Hua yang jadi seperti ini. Sepulang dari lokasi syuting, Guru Yu menyampaikan sambutan terakhirnya di depan murid-murid. Bahwasanya 40 tahun sudah Guru Yu mengabdikan diri sebagai pengajar seni peran opera Peicing. Dan kali ini Guru Yu mantap ingin pensiun saja di luar negeri, sebab pemerintah akan menggusur tempat ini bulan depan nanti. Dengan pensiunnya Guru Yu, ini berarti bahwa jalan baru murid-muridnya sudah dimulai. Dan masa depan pun ada di tangan mereka sendiri. Keesokan harinya, Guru Yu mengemas barangnya, kemudian para murid mengantarnya ke kapal besar. Setibanya di atas kapal besar, Guru Yu menyuruh muridnya untuk sering mengirim surat padanya. Tapi seketika Guru Yu sadar bahwa murid-muridnya tak pandai baca dan tulis. Lalu Piao menegarkan hati sang guru karena sekarang mereka telah mendaftarkan diri sebagai stuntman di studio film. Mendengar itu, Guru Yu ragu apakah job stuntman itu bisa diandalkan. Sammo Hong bilang akan mencobanya dan Jackie menegaskan akan mencobanya selama 40 tahun juga seperti Guru Yu. Sebelum benar-benar pergi, para murid memberi kenang-kenangan pada Guru Yu. Guru Yu berpesan jangan pernah rendah diri meski akan banyak orang yang merendahkan mereka nantinya. Kemudian mereka satu persatu mengucapkan selamat tinggal pada sang guru. Dan mereka pun meninggalkan Guru Yu sambil memberikan semangat. Setelah mereka menjauh, barulah Guru Yu membuka kenang-kenangannya yang berupa kipas lipat. Ternyata para muridnya telah mulai belajar menulis karena ada tulisan mereka di kipas itu yang berbunyi 7 kebahagiaan. Guru Yu sendiri berpindah ke Amerika untuk mengajar opera Peicing di pecinan sana. Sementara murid-muridnya yang jadi stuntman kini sudah sukses menjadi bintang yang sangat besar. Ya, itulah tadi akhir dari rangkuman film Painted Faces. Bagaimana menurut juragan filmnya? Seru nggak? Tolong beritahu saya di kolom komentar ya, nanti akan saya baca. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dah.